Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid daripada Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, bil khusus ke para guru kita, ke para muqaddam Ustaz Khairuddin, Haji Sadio, Bapak Cepi, Haji Sabeni, Haji Dede dan para asatidz yang lain, mudah-mudahan beliau semua dipanjangin umur sama Allah, diberikan kesehatan zahir batin, digampangin urusannya, diijabah doanya, dimudahkan perjuangannya, terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mentakdir kita untuk duduk di tempat baik, dengan kegiatan baik, dengan tujuan baik. Mudah-mudahan ini jadi tanda kalau kita bakal wafat sebagai orang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini nahtafil hauliyata Abuna Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun. Kita mengenang haul kelima daripada guru mulia kita, Abuya Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun radhiyallahu ta'ala anhu wa nabihi. Beliau lahir tahun 1955. Beliau lahir di Bondowoso, guru mulia kita. Ayah beliau Abuna Al-Habib Ali bin Habib Umar Baharun, orang yang samit, orang yang pendiam, sangat pendiam. Hampir nggak tahu kita suara beliau itu seperti apa. Ayah beliau, dan ayah beliau talqin kepada putra, kepada Abuna Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun. Sama kayak almarhum Haji Syarifuddin. Alhamdulillah, 1 minggu sebelum wafat kira-kira, beliau talqin ke putra beliau, akhirnya Ustaz Khairuddin. Itu ni'mal khitam, sebaik-baik khitam. Jadi kalau punya dosa aja cuma 1 minggu, begitu. Karena Syekh Ahsan Al-Ba'qili mengatakan, kalau ente ngelihat orang talqin, utlub minhu ad-du'a, minta doa dari dia, karena dia hakikatnya baru lahir di saat itu, nggak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita wafat di aku muridnya Syekh Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau Abuna ditarbiyah dengan tarbiyah yang luar biasa, dididik adab dengan didikan yang luar biasa. Habib Ali radhiyallahu anhu orangnya pendiam banget. Jadi mendidik itu enggak harus dengan kata-kata atau dengan apa. Abuya itu dididik dari kecil, dari mungkin sekitar umur 5-6 tahun begitu, untuk megang kunci mushola. Jadi Habib Ali radhiyallahu anhu an-nabihi, beliau punya mushola yang dibangun oleh abah beliau Habib Umar. Habib Umar hijrah dari Hadramut, itu punya mushola di seberang rumahnya, di seberang rumah. Dan jalanannya itu jalan raya tengah kota, jalan gede gitu. Nah, Abuya itu dari kecil udah megang kunci mushola. Jadi nggak boleh orang mau ke mushola itu dikunci, harus sudah dibuka. Jadi jam 3 malam udah harus buka kunci mushola. Nggak disuruh tahajud, cuma disuruh buka kunci mushola. Tapinya kalau udah nyeberang jalan, masa mau tidur lagi. Jadi dari kecil Abuya itu udah tahajud, udah biasa itu, udah biasa. Dan ditanamkan sama abah beliau cinta kepada para aulia. Pada masa beliau di Bondowoso itu dikenal banyak wali. Al-Habib Ahmad Al-Mukhtar, Al-Habib Alwi,
Maula Khailah kalau nggak salah. Nah, Abuya itu radhiyallahu anhu senang sama aulia, memang dari kecil senang sama aulia. Sampai lazamahum. Tinggal di rumah, kalau siang itu beliau di rumahnya aulia itu. Yang mana. Untuk apa? Ngelayani tamu. Kalau ada tamu, beliau yang ke dapur. Jadi dari kecil memang udah hatinya condongnya kepada wali. Mungkinnya dipilih sama sayyidnya wali sekaligus. Dan umur 10 tahun beliau sudah mulai suluk. Abuya itu suluk dari 10 tahun. Yang suluknya itu kita sekarang aja belum bisa. Apa suluk pertama beliau? Enggak putus wudu. Dawamul wudu. Abuya itu dawamul wudu dari umur 10 tahun. Illa an qubid ila rahmatillah, sampai wafat usia 65 tahun. Dari umur 10 tahun, bayangkan bagaimana perlindungan Allah kepada zat yang mulia ini. Kemudian kalau beliau punya rezeki, beliau pergi ke para aulia-aulia yang jauh. Beliau pergi ke para aulia, termasuk beliau pernah mondok di Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, Darul Hadis Malang. Beliau bilang beliau mondok itu persis 6 hari wafatnya Habib Abdul Qadir kalau nggak salah, atau Habib Abdullahnya. Jadi 6 hari baru wafat Abuya mondok. Dan Abuya mondok cuma 6 bulan. Bayangin mondok 6 bulan seperti itu, bagaimana mondoknya lama. Nah, mondoknya cuma 6 bulan. Cuma waktu itu zamannya Habib Abdullah. Nah, berarti baru wafat Al-Habib Abdul Qadir. Di zaman Habib Abdullah itu, santri itu diuji kesabarannya, kata beliau, kata Abuya. Jadi kalau datang bel makan itu, panggilan makan, yang datang duluan dikasihnya belakangan. Yang datang makan duluan dikasihnya belakangan. Jadi main, ayo ente duluan gitu. Dan santri itu dikasih makannya nasi, dikasih pasir sedikit, diaduk. Jadi makan nasi itu satu-satu, milihin pasir. Ini beliau sendiri yang cerita ke Al-Faqih. Zaman tarbiyahnya Habib Abdullah. Dan muridnya Habib Abdullah Balfaqih itu memang enggak ada yang enggak manfaat. Kata. Kemudian jadi Abuya cerita kita itu kayak makan seminggu sekali. Karena di Darul Hadis itu enggak ada masjidnya. Jadi kalau Jumatan di Masjid Jami', karena di tengah kota, keluar jadinya. Nah, pulangnya itu kalau belum makanan sampai di sini, kata Abuya, belum nyampe ke pondok. Baru makan itu. Kan ada makanan, ada minuman, ada udara, sepertiga. Nah, kalau santri itu hari Jumat semuanya habis makanan. Kata Abuya begitu. Kemudian di usia 18 tahun beliau ziarah ke Habib Husin Al-Hamid bin Hadi. Habib Husin ini wali kutub, disaksikan kutubnya. 3 hari beliau wali kutub di akhir hayatnya. Ketemu Abuya, langsung diminta Abuya baca maulid. Abuya baca maulid Simtudura. Abuya radhiyallahu anhu suaranya memang sangat indah. Bayangin antum dengar suara beliau di usia lanjut aja indah banget, gimana masih mudanya. Paling enak kalau dengar Abuya baca qasidah itu. Al-Faqih kalau di Ramadan itu kalau Abuya baca ya Tawwab tub alaina, itu enaknya. Itu kita kayak dimandiin gitu sama ampunannya Allah gitu rasanya. Kemudian beliau sama Habib Husin langsung disuruh bawa abahnya ke sini. Ditanya sama putranya Habib Husin yang jadi khalifahnya kemudian hari, mau diapain bah? Abahnya disuruh bawa ke sini. Habib Husin ulama terkenal. Gurunya Habib Soleh Tanggul. Gurunya. Kata Habib Husin, saya mau nikahin sama Fulanah, sama Umi. Protes kakaknya. Putranya Habib Husin itu protes. Bah, belum kenal. Baru ketemu 1 kali, masa langsung. Apa kata Habib Husin? Huwa khairun minka. Ini wali yang berkata. Wali yang akan jadi wali kutub. Huwa khairun minka. Dia lebih baik daripada ente.
Jadi Abuya itu dari kecil udah cahaya. Bodoh banget orang yang kenal Abuya kemudian terhijab itu sangat dungu, ahmak, bal adallu minal ahmak. Kemudian akhirnya menikah beliau dengan Umi. Waktu itu beliau belum tijani. Dan kedekatan Abuya dengan Habib Husin lebih daripada anak-anaknya. Habib Husin itu kalau malam ba'da Isya, ba'dal azkar, habis Isya, duduk beliau punya lencak, punya bali. Nah, itu yang dicari Abuya. Udah, semalaman itu ngobrol berdua sama Abuya. Sampai beliau mau masuk kamar, mau khalwatnya sama Abuya. Bayangin asarnya yang diwariskan kepada Abuya. Ini masa dahulunya Abuya. Kemudian Al-Faqir kenal beliau. Waktu itu Al-Faqir masih sekolah kelas 6 SD. Ana pertama kali ngelihat Abuya. Sebelum ana ketemu Abuya itu, ana udah dengar tentang beliau di sekolah. Jadi Al-Faqir punya nenek, kakaknya nenek itu Buci namanya, Jida Aisyah. Nah, itu putra beliau, putranya Buci itu kenal sama Abuya. Itu cucu-cucunya Buci itu kalau Abuya hadir, kalau Abuya habis mampir ke situ, di sekolah itu yang jadi obrolan cerita tentang Abuya. Ini yang bikin anak penasaran. Anak belum pernah ketemu waktu itu sama Abuya, tapi kalau habis ada Habib Ja'far, itu di sekolah kok bisa? Ya ulama banyak, waktu itu juga banyak. Abuya kan jarang, ke Jakarta jarang. Tapi kenapa kok anak kecil di sekolahan sampai yang kita bahas itu tentang, sampai anak penasaran banget kayak apa sih sosok Habib Ja'far itu. Penasaran banget anak. Sampai Allah takdirkan anak lagi main di dekat rumahnya Buci ini. Lagi main, Buci ini punya pabrik ubin. Dulu ada pabrik ubin ya. Anak lagi main di situ sama cucu-cucunya. Lagi main di situ, tahu-tahu cucunya ini dikabarin ada Habib Ja'far ke rumah. Anak kecil itu kalau lagi main dibilangin ada ulama, kira-kira pulang apa enggak? Belum tentu. Ini semuanya pulang, anak ditinggal sendirian. Semua lari. Ada Habib Ja'far di rumah. Anak mau ikut pura-pura kenal ya, anak enggak kenal. Malu kan? Nah itu sampai semua pulang, anak tinggal sendiri. Anak mau pulang harus ngelewatin. Jadi Abuya duduknya itu di teras. Terasnya rumah Buci itu besar, di luar itu terasnya besar dan tinggi, dari jalan itu di atas. Abuya di situ duduk. Anak mau pulang malu. Jadinya anak dari jauhnya itu ngintip, ngelihatin Abuya. Itu sampai sekarang anak ingat pakaiannya Abuya saat itu. Itu pandangan pertama anak. Jatuh cinta anak sama beliau. Memang indah banget beliau itu. Lembutnya, senyumnya. Belum kenal loh anak itu. Belum kenal anak. Anak ngintip. Nanti kalau anak lewat, anak malu satu. Dua, anak tidak bisa lihat lagi. Jadi lama itu anak. Ngintip lagi sendirian. Akhirnya anak pulang. Pulang Al-Faqir. Malamnya dipanggil. Habis maghrib atau habis isya itu, semua anak-anaknya Umi dipanggil sama Habib Ja'far. Habib Ja'far mau ketemu di rumahnya Bu Eci. Malam itu. Waktu itu baju yang anak pakai bahkan anak masih ingat. Karena kenal Abuya itu hadiah di dunia anak, yang mau anak bawa ke akhirat. Ya. Anak tidak perlu mengakui sehina apa anak, sebanyak apa dosa anak. Tapi yang mau anak bawa, anak punya guru. Karena cukup Allah yang berhak untuk tahu seberapa hinanya kita masing-masing. Kemudian akhirnya dipanggil, anak disuruh duduk di sampingnya. Ini cucu-cucunya Buci yang tadinya pamer terus, iri sama anak. Anak diminta duduk di samping beliau. Dan beliau langsung bilang ke anak, mau inti